Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om. Episode 148. Gimana ceritanya? Alisa gak usah kerjain apa-apa dek, duduk aja, ucap Yanti mana Alisa yang berencana untuk mengupas kentang. Tapi saya mau bantu kak, ucap Alisa yang begitu sangat tidak enak hati dengan kakak iparnya. Jangan, adik duduk aja seperti itu. Di sini sudah banyak yang kerja, ucap Yanti. Iya, sebenarnya kami ngajak adik ke sini pengen cerita, biar kita bisa ngumpul ngobrol. Bila ada Atar, kita ngomongnya nggak bebas, ucap Fitri. Atar itu nggak bakalan lepasin istrinya, ucap Indah. Kayak anak kecil yang baru mengenal cinta ya kak, lihat gayanya, ucap Fitri yang tersenyum sambil ingat sikap adiknya. Yanti tertawa ketika mendengar ucapan Fitri. Iya benar, ucap Indah. Alisa yang duduk di dekat kakak-kakaknya hanya tersenyum ketika mendengar kakak iparnya menertawakan suaminya. Lisa juga nggak ngerti kak, kenapa Habi kayak gitu, ucap Alisa. Kok nggak ngerti sih dek, ucap Yanti. Iya, Habi itu posesif kak, ucap Alisa yang mengadu. Fitri tertawa ketika mendengar Alisa mengadu, begitu juga dengan Indah dan juga Yanti. Kami sudah bisa bayangin gimana itu muka adik kami, pasti imut-imut kalau sedang adik digoda cowok ganteng, ucap Yanti tertawa dengan kerasnya. Gimana dianya enggak posesif gitu, orang istrinya muda gini, cantik lagi, sedangkan dia udah tua, ucap Fitri tertawa sampai menutup mulutnya. Iya benar, jawab Yanti. Imut apanya kak, yang ada Isa nggak berani lihat, ucap Alisa ketika mengingat bagaimana wajah suaminya bila sudah marah. Memang Alisa sangat bersyukur karena suaminya begitu sangat cepat hilang marahnya, cukup dengan diciumnya saja dan sedikit memberikan pujian. Fitri tertawa ketika mendengar jawaban polos dari adik iparnya. Beneran deh, lebih enak punya suami kayak gitu, terasa cintanya, daripada suami kakak itu cuek nggak jelas, ucapnya yang menyebutkan suaminya. Iya, apalagi kalau anak sudah besar-besar gini, kita mau manja-manja aja dianya bilang udah nggak sesuai umur, ucap Yanti. Ina tersenyum ketika mendengar cerita kedua adik iparnya. Kalau kakak, Bang Andi yang mau mesra-mesraan, kakaknya udah geli, soalnya udah tua. Kayaknya udah nggak pantas ya, ucapnya. Kak Indah ngomong yang jujur, apalagi sekarang Ferdi udah besar, udah nggak di rumah. Pasti di rumah udah kayak pengantin baru, mesra terus, ucap Yanti yang tersenyum. Wajah Indah memerah ketika mendengar ucapan adik iparnya. Bang Andi yang pengen mesra-mesraan, kakak enggak lah, tapi dianya saja, ucapnya yang tersenyum malu. Kakak suka kan dirayu-rayu gitu, ucap Yanti yang balik menggoda Indah. Apaan sih dek, ucap Indah yang begitu sangat malu kepada ketiga adik iparnya. Alisa tertawa ketika mendengar cerita kakak-kakaknya. Isa senang di sini. Kakak Habi ternyata baik-baik, lucu-lucu, ramah-ramah, humoris semua, ucapnya muji kakak iparnya tersebut. Dulu ayah dan ibu pesan mereka cuma satu, ucap Yanti. Apa kak? Tanya Alisa yang sangat ingin tahu. Kalian berempat harus rukun, saling mendukung, saling menyayangi. Hanya itu, ucapnya. Singkat ya kak, tapi maknanya merangkap ke semua, ucap Alisa. Iya dek, makanya sewaktu Atar belum nikah, kami tuh semuanya pusing mikirin dia. Bang Andi udah sampai cariin wanita cantik kesana sini, dan dia masih terus enggak mau. Kakak juga di sini udah usaha bantu cari gadis yang paling cantik untuk dia. Dia tetap enggak mau. Kami sampai bingung, enggak tahu apa yang dia mau.
Ternyata wanita impiannya mungkin masih terlalu kecil waktu itu, dan sekarang baru bisa didapatkan karena umurnya sudah cukup untuk jadi istrinya, ucap Yanti. Alisa tersenyum saat mendengar ucapan kakak iparnya. "Adek, kami beneran penasaran," ucap Fitri yang memandang Alisa dengan tatapan serius. "Penasaran apa, Kak?" tanya Alisa sedang merasakan hawa-hawa yang berbeda. "Bagaimana ceritanya adek itu bisa nikah dengan Atar?" ucap Yanti. "Yang kami tahu, dia itu nggak pernah dekat sama cewek," ucap Fitri. "Waktu dia nelpon Bang Andi ngasih tahu kalau dia mau nikah, itu Bang Andi sampai shock. Ya beliau kaget itu nikahnya di rumah sakit," ucap Indah. Alisa diam ketika mendengar pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak iparnya. Alisa menelan salivanya terlebih dahulu dan mempersiapkan dirinya untuk menjelaskan. "Cerita, Dek," ucap Fitri. "Dia ngomong apa, Dek?" ucap Yanti. Alisa sangat bingung. Alisa tidak mungkin bercerita jujur tentang bagaimana cara dirinya menikah dengan suaminya. "Begini, Dek, coba cerita bagaimana awal mula ketemu sama Atar," ucap Fitri yang ingin tahu bagaimana awal mula mereka berjumpa. Alisa menganggukkan kepalanya. "Isa ketemu Habi waktu di kantor Habi yang baru, Kak," ucapnya. "Terus, Dek, apa seperti cerita sinetron, Dek?" tanya Fitri. Alisa menggelengkan kepalanya. "Isa nggak tahu, Kak. Isa paling jarang nonton TV, apalagi sinetron. Jadi kisah ketemu Isa sama Habi, apa ada di sinetron atau enggak?" ucap Alisa dengan sangat polosnya. Fitri dan Indah tertawa ketika mendengar penjelasan Alisa. "Benar-benar nikah sama anak kecil ini," ucap Fitri memandang kakak-kakaknya. "Masih polos banget," ucap Yanti. "Teman sekolahnya Ferdi. Bayangin aja umurnya masih 19 tahun kali ya sekarang," ucap Indah. "3 bulan lagi, Kak, baru 19 tahun," jawab Alisa. "Ternyata enggak jauh beda sama Ferdi," ucap Indah. "Iya, Kak," jawab Alisa yang menganggukkan kepalanya. Alisa begitu sangat mengingat tanggal lahir sahabatnya. "Ferdi bulan depannya ulang tahun," ucap Alisa. "Apa ada sangat dekat sama Ferdi?" ucap Yanti. "Kami berteman sejak SMP, Kak," jawab Alisa. "Oh, ternyata sahabatku tanteku ya judulnya," ucap Yanti. "Isa juga nggak tahu kalau ternyata Ferdi keponakannya Habi," ucapnya. "Kalian nikah saat Ferdi sedang pelatihan," ucap Indah. Alisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan kakak iparnya. "Ini udah lari kemana pembahasan kita yang tadi belum selesai," ucap Fitri mengingat apa yang menjadi tujuan utama mereka. "Lagi, Dek, cerita yang tadi dilanjutin," ucap Yanti mengingatkan. Alisa menganggukkan kepalanya. "Jadi waktu itu Isa baru tamat SMA dan Isa menunggu jadwal kuliah Isa yang belum masuk. Isa ikut kerja sama omnya teman Isa. Itu kerjanya jadi cleaning service di perusahaannya Habi. Dan waktu itu Isa bersihin ruangan Habi pas jam makan siang. Isa sengaja nggak ngambil jam makan siang biar bisa cepat pulang. Isa benar nggak tahu kalau di ruangan itu ada orang, karena saat Isa masuk ruangannya kosong. Dan Isa mulai bersih-bersih, ternyata dalam itu ada Habi. Bisa nggak tahu apa dia emang ada di dalam atau dia baru masuk," ucap Yanti. "Waktu itu dia ngajak Isa makan siang karena emang jam makan siang. Isa nggak mau, tapi Habi minta terus. Jadinya Isa makan siang bersama dengan Habi," cerita Alisa sambil tersenyum. "Ya ampun, adik awak tuh baru pertama jumpa udah berani kali ya," ucap Yanti menang Fitri. "Adik aku, adik kakak juga," ucap Fitri. "Itu sama-sama adik kalian," ucap Indah. "Terus gimana kelanjutannya?" ucap Indah. "Suatu kami makan, kami ngobrol. Isa nggak tahu kalau Habi itu yang punya perusahaan. Isa kirain dia itu petugas CCTV," ucapnya.
Masa sih dek, adik kami seganteng itu dibilang petugas CCTV? Ucap Yanti.